Dan sifat ini hanya beberapa huruf yang punya saja ya. Tidak semua huruf punya sifat yang tidak ada lawannya. Sifat yang tidak punya lawan laisalah hadithun adalah yang pertama kemain as-sofir ya. Sifat as-sofir, sifat as-sofir. Kemudian apa sifat as-sofir? Sifat ya, keluarnya suara tambahan, kurang. Keluarnya suara tambahan yang keluar di antara dua bibir. Ya. Kemudian hurufnya ada 3, az-zai, as-sin, dan as-sod. Az, ada as, terus yang keluarkan ya as, zai juga az, jadi tidak azza. Kalau azza ya sifat sofirnya tidak keluar. Azza wattini wazzaitun wazzaitun, nampakkan sofirnya. Wattini wazzaitun wattini wazzaitun, sama-sama. Wattini wazzaitun. Sifat sofir. Sod dan sin juga sama. Sod ihdinas si nas. Nah, kemarin karena apa kok? Nas ada apa? Harus keluarkan sifat sofirnya. Karena dia punya sofir sifatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka harus dengar suara desisnya ya. Kalau nanti tidak sempurna, tidak keluar, maka huruf itu akan kurang sifatnya ya. Contoh ihdinas siratal mustaqim, maka desisnya sofirnya dia tidak keluar. Ihdinas siratal mustaqim, bersama-sama 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Karena jadi paham ya. Dulu mungkin bingung harus mus karena punya sifat sofir ya. Kemarin tadi wazzaitun, ihdinas si mustaqim. Kemarin sifat sofir cuma punya 3 huruf, yaitu adalah zai, az-zai, as-sin, dan as-sad. Maka kalau sampai sini, maka huruf az-zai maka dia punya 6 sifat, 5 yang berlawanan kemarin ya, ditambah 1 ini sofir. Berarti huruf az-za sampai sekarang punya 6 sifat ya. Huruf sin juga sampai sekarang punya 6 sifat, begitu dengan sod ya. 5 yang kemarin ditambah as-sofir ini jadi 6. Ini untuk sampai sini ya. Siapa tahu nanti mungkin di bawah ada lagi. Terus adalah sifat huruf yang kedua kemarin ada al-qalqalah, adalah bergetar atau memantulnya huruf. Dan syarat mutlak huruf qalqalah adalah as-sukun. As-sukun ya, as-sukun, sehingga tampak pantulannya. Harus tampak ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, kemarin huruf qalqalah ada 5. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Toko sesuai dengan toko ya, bukan tonya, bukan t-nya, bukan apa ya, tak, bukan apa sesuai bunyinya. Toko berarti tebal. Huruf qaf ya. Nah, untuk melatih sifat qalqalah ini bisa dibuka surat Al-Buruj, nanti latihan. Nah, itu di akhir kalimatnya qalqalah semua. Was-sama, kuatkan sofirnya. Was-sama idzatil buruj.
wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Tam itu semuanya ada ada kol-kolahnya, itu buat melatih kol-kolah. Termasuk juga al-ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Hus-samad, tambahkan shofirnya ya, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambahkan kol-kolahnya itu. Di surat ada enggak sukun? Iya sukun karena diwakafkan. Wakaf itu berarti harus disukunkan, dimatikan. Walaupun tulisannya qul huwallahu ahadun, karena diwakafkan jadi ahad, maka harus sukun, diwakafkan. Termasuk wakaf itu dia harus disukunkan, dimatikan. Baik, itu sifat kalau ada ba, jim, dal, ko. Jadi sampai sini ba punya 6 sifat. Ba yaitu 5 yang berlawanan, satunya kol-kola. Jim juga 5 yang berlawanan kemarin, satunya tambah kol-kola jadi 6. Baju di dal, ko, kof dan setelahnya. Yang ketiga adalah sifat huruf lin atau layin. Nah, bisa nyebutnya lin atau layin, huruf sifat lin. Sifat lin apa itu sifat lin? Yaitu keluarnya huruf dengan mudah atau lembut. Ya. Lin yang dimaksud dengan sifat lin adalah keluarnya huruf dengan mudah atau lembut sehingga tidak memberatkan lisan. Jadi keluarnya huruf itu mudah dan lembut sehingga tidak memberatkan lisan. Pada tempat hurufnya apa? Yaitu wawu sukun dan ya sukun ketika sebelumnya berharokat fathah. Ya sukun atau wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Jadi bisa dibayangkan ya, ya sukun, wawu sukun, huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Bisa dibayangkan dulu. Itu maka sifat lin keluar. Contoh, maliki yau, wawu sukun, sebelumnya ya fathah, yaumit, yau tidak yau. Nah, bedakan ya, yaumit, yaumit. Maka yang benar yang kedua, yaumiddin. Dia mudah, keluarnya mudah, tidak memberatkan lisan. Yau, maliki yaumid, tidak, maliki yaumiddin. Lembutkan saja, mudahkan saja sehingga lisan itu tidak terberatkan. Maliki yaum, ini terlalu berat. Maliki yaumid, maliki yaumiddin. Itu yang wawu. Terus kalau yang ya, alaikum, ya sukun, sebelumnya lam fathah. Alaikum, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi mudah, tidak alaihim, tidak alaihim, tapi dia lin saja, mudah. Alaihim syaitan, wajah mudah. Itu huruf ini. Hurufnya itu lam dan wawu dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Maka ketika huruf yang ya dan wawu sukun, kalau dia sebelumnya hurufnya tebal, ya, maka itu akan lebih nampak lagi linnya. Ya. Contohnya apa ya?
sautun, sautun. Nah, ini nambah sautun. Nah, dia karena wawu kan tipis, wawu dan ya itu tipis, sedangkan hurufnya tebal, maka itu akan tebal ke tipis. Nah, itu akan nampak sebagian. Huruf lin, sifat lin itu huruf yang keluar dengan mudah dan lembut tanpa memberatkan lisan. Maliki yaumiddin. Bersama 1 2 3. Maliki yaumiddin. Karena yang siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi tidak alaihim, tidak alaihim. Nah, lin ini nanti juga ada mat lin, ya. Bisa menjadi mat lin ketika waqaf, ya, ketika waqaf. Nah, di lin itu juga dibaca minimal 2 harokat seperti yang tadi, ya. Isma alaih, ya tadi, ya. Jadi tidak, masih banyak yang bacanya isma alaih, tapi dibaca maksimal 6 harokat, minimal 2 harokat. Alaih atau alaih, alaihi, ya. Kalau waqaf itu akan menjadi mat lin. Nah, pembahasan mat akan dibahas seperti itu. Jadi tidak alaih panjangkan, itu namanya matni. Paham ya, Zulin? Selalu begitu, Ustaz. Iya, selalu begitu. Karena namanya matnin. Di ilafi Quraish, tidak Quraish. Di ilafi Quraish, tidak Quraish. Panjangan linnya dulu, Quraish. Wassoyif, pasti panjang, harus dipanjangkan mat. Nanti kalau tidak dipanjangkan maka matnya hilang, harus matlinnya hilang. Padahal matlin itu minimal harus 2 harokat panjangnya. Panjangnya 5 sama 2 4 sampai 6. 2 kelipatannya 2 4 6. Paling panjang 6, 2 4 atau 6. Sekarang adalah sifat yang keempat, adalah sifat al-inhiraf. Ada yang tahu soal sifat al-inhiraf? Sifat al-inhiraf ini agak rumit, ya. Sifat al-inhiraf punya, ya. Sifat inhiraf ini adalah berpalingnya huruf sehingga menuju ke makhraj yang lain. Berpalingnya huruf sehingga mengalir atau berpindah ke makhraj yang lain. Hurufnya ada 2, lam dan, yang tahu huruf lam dan ro, ya, huruf lam dan ro. Nah, pada contoh pada kalimat alhamdu. Kalau al-inhiraf ini tidak diberlakukan pada huruf lam ketika sukun, maka lam itu akan jadi pantul. Biasanya yang tidak memalingkan atau dia ujung lidahnya tetap di situ, maka akan jadi alham. Itu karena tidak memalingkan lidah. Maka kalau sifat al-inhiraf itu keluar, maka jadi alham, pasti itu alham. Kalau lam itu sisi kiri dan kanan, kalau ro itu berpindahnya dari luar ke dalam. Ro juga sama. Kalau ro dia tidak diinhirafkan, maka dia akan bergetar
terlalu bergetar. Ar-roh, ar-roh, ar. Maka ketika ini roh kuat jadi ar-roh, 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 ar. Nah, itu karena inhiraf, pengaruh inhiraf. Tapi kalau tidak inhiraf ar, terus ya. Ar dipindahkan dari luar ke dalam ar. Ini punya sifat inhiraf, berpalingnya huruf ya, sehingga menuju ke makna yang lain. Nanti kalau ada yang ala, oh berarti dia nggak inhiraf. Alham, gitu ya. Atau ar-rahman, nah itu berarti tidak diinhirafkan. Sehingga fungsi dari inhiraf ini agar huruf itu tidak memantul. Lam mantul ya, lam itu kalau memantul jadi ala. Ro kalau memantul jadi ar. Itu inhiraf. Nah, ini punya sifat inhiraf. Lam dan ro. Alham, dengan rasakan sendiri pasti ada pergeseran huruf lam sukun itu. Alhamdu, ar-rahman, ar-rahman. Itu sifat inhiraf. Cuma ada dua huruf, huruf lam dan huruf ra. Nah, terus berikutnya, sifat berikutnya yang terakhir adalah sifat takrir. At-takrir. Takrir adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra, dan getaran ini hanya satu kali saja. Nah, ini takrir. Nah, ini berhubungan juga dengan al-inhiraf tadi ya. Huruf takrir ini cuma ada satu huruf, yaitu huruf ra saja. Huruf ra. Ar. Nah, itu takrir, namanya takrir. Ar. Kalau ar takrirnya kebablasan atau tidak ada inhirafnya. Ar. Nah, getarannya ini namanya takrir, ra pada huruf ra. Ar. Kalau inhiraf tadi memalingnya huruf sehingga cukup. Bedanya itu. Kalau takrir itu getarannya ra-nya itu ar, namanya takrir. Bergetar, ngulang getarnya. Dan ini banyak yang keliru karena terlalu banyak takrirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini terlalu banyak takrirnya. Takrirnya hanya sekali saja. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Takrir itu getaran pada huruf ra-nya ini, ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Ini namanya takrir, getaran ra-nya itu. Coba kita basmalah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak hirrahmanirrahim, itu terlalu banyak takdirnya atau tidak diinhirafkan. Jadi sampai kelima ini huruf ra dia punya 7 sifat ya. 5 kemarin yang berlawanan, 2 inhiraf dan takrir. Jadi 7. Nah, ini yang paling banyak ya. Huruf ra dia mempunyai sifat huruf yang paling banyak. Makanya di dalam buku-buku tajwid itu huruf ra itu masuk bab sendiri. Cara mengucapkan huruf ra. Cara membacanya pun juga berbeda-beda ya. Sifatnya juga memiliki paling banyak sifatnya takrir. Kalau karena bergetar tuh harus ada Tasdid dan sukun. Jadi sifat itu keluar ketika dia sukun atau tasdid. Bedanya dengan naber. Naber itu penekanan. Ya mungkin istilahnya juga di situ, penekanan ar-Rahman, ar-Rahman. Kadang
Ada yang tidak ditekan rohnya, Bismillahirrohmanirrohim. Ada yang juga seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, terlalu banyak takrirnya atau bahkan tidak ada takrirnya sama sekali karena dia tidak mentasydidkan. Ini yang salah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hirrohman, nanti artinya sudah sangat berbeda ya. Atau yang terlalu banyak takrirnya, Hirrohmanirrohim. Nah, coba kita lihat yang A, sifat yang berlawanan sebelumnya. Huruf ra, harfu ra, dia apa? Jahar atau mahmus atau hamus? Jahar ya, jahar. Terus sidah atau khawah atau tawasud? Huruf ra, sifatnya, bentuknya khawah, benar? Tawasud. Lin Umar, dia baina syiddah wa rakhawah, di antara rikhwah dan syiddah, pertengahan. Lin Umar. Huruf ra, dia huruf isti'la atau istifal? Padahal kan dia harokatnya fathah dibaca tebal ro. Kenapa enggak isti'la? Nah ya, kenapa tidak isti'la? Isti'la huruf tebal. Kho, so, bo, ro, to, ko, do kan o semua. Sedangkan ro kan juga ro. Kenapa tidak masuk istifal? Ada yang tahu? Tidak masuk isti'la. Bukan. Ada yang tahu? Karena ketika kasrah dia tipis ya, jadi tidak masuk syarat istilah. Dia maksudnya istifal, tidak ri ya takir ya maksudnya. Ya. Terus berikutnya ro, itbaq atau invitah? Invitah. Idlaq atau ismat? Idlaq. Terus sifat berikutnya infirad dan takhir. Lebih rumit dari makhraj. Iya. Karena kalau makhrajul huruf ya satu cara baca. Tapi kalau sifat harus bermacam-macam. Ya. Itu mungkin ditanyakan sebelum kita akhiri. Ini kok tadi suaranya kayak ini ya, Pak? Aslinya kan tulisannya waman, terus depannya Nggih. tok, kok tok ya, Tak ya. tapi kok membacanya kayak bingung gitu ya. Karena nun sukun ketemu tak dia ikhfa. Ikhfa itu harus bingung. Wa man ta'akhkhara. Karena ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf tak. Ya, jadi ikhfa. Makanya bingung gitu. Dengung. Terus anja. Nggih sama, saatnya sama. Jadi huruf ikhfa itu sifat yang paling banyak. Dia punya 15 huruf. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, salah satunya tadi tak dan huruf jim itu didengungkan. Dia anta ansa ansya, apalagi banyak. Ada 15 huruf. Yes. Itu saja. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati dengan Al-Quran. Semoga Allah memudahkan dengan kita rezeki supaya kita bisa membaca Al-Quran terus ya.
dimudahkan untuk bisa terus bertilawah, dan semoga apa yang kita baca diridhoi oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi teman kita, baik teman di dunia, di alam kubur kita, teman di akhirat kelak kita besok di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan hamdalah dan doa majlis, alhamdulillah, subhanallah.